Anatomi sistem muskuloskeletal. Anatomi sistem muskuloskeletal mencakup struktur-struktur yang memberikan dukungan, bentuk, perlindungan, serta memungkinkan tubuh bergerak. Sistem ini terdiri dari tulang, sendi, dan otot yang bekerja bersama untuk mendukung gerakan tubuh dan melindungi organ vital. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai anatomi sistem muskuloskeletal. 1. Tulang, sistem osteo. Tulang adalah jaringan keras yang membentuk kerangka tubuh manusia. Tulang berfungsi untuk memberikan bentuk, perlindungan bagi organ vital, serta sebagai tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Selain itu, tulang juga berperan dalam produksi sel darah melalui sumsum tulang. A. Fungsi tulang dukungan. Tulang menyediakan kerangka untuk tubuh yang mendukung jaringan lunak dan memberikan bentuk tubuh. Perlindungan. Tulang melindungi organ-organ vital seperti otak, terlindung oleh tengkorak. Jantung dan paru-paru, terlindung oleh dada, serta sumsum tulang belakang, terlindung oleh vertebra. Gerakan. Tulang berfungsi sebagai tempat perlekatan bagi otot-otot yang memungkinkan gerakan tubuh. Penyimpanan mineral. Tulang menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor yang dilepaskan ke dalam darah sesuai kebutuhan tubuh. Hematopoiesis, pembentukan sel darah. Sumsum tulang yang terdapat di dalam tulang besar menghasilkan sel darah merah, putih, dan trombosit. B. Struktur tulang-tulang panjang, contoh, femur, paha, tibia, kaki, humerus, lengan atas. Tulang pendek, contoh, tulang pergelangan tangan, karpal, dan pergelangan kaki, tarsal. Tulang pipih, contoh, tengkorak, tulang rusuk, sternum, dada. Tulang tak teratur, contoh, tulang belakang, vertebra, dan tulang wajah. C. Bagian dari tulang korset tulang. Struktur keras dan padat dari tulang yang memberikan kekuatan. Sumsum tulang, jaringan lunak di dalam rongga tulang yang bertanggung jawab untuk pembentukan sel darah. Kartilago, jaringan elastis yang melapisi permukaan sendi dan membantu dalam pergerakan tanpa gesekan. 2. Sendi, artikulasi. Sendi adalah titik pertemuan antara dua atau lebih tulang, yang memungkinkan gerakan antara tulang-tulang tersebut. Sendi dapat dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan kemampuan gerakan yang dihasilkan. A. Fungsi sendi gerakan. Sendi memungkinkan gerakan tubuh dengan cara menyambungkan tulang-tulang. Penyerapan guncangan. Beberapa sendi dilengkapi dengan kartilago yang membantu menyerap tekanan dan guncangan. Stabilitas. Sendi memberikan stabilitas pada tubuh dengan memungkinkan pergerakan terbatas yang dikendalikan oleh ligamen. B. Tipe-tipe sendi-sendi sinovial.
Jenis sendi yang paling sering ditemukan pada tubuh manusia dan memungkinkan gerakan yang luas. Contoh, sendi lutut, siku, dan bahu. Kapsul sinovial, pembungkus sendi yang mengandung cairan sinovial untuk melumasi sendi dan mengurangi gesekan. Ligamen, jaringan ikat yang menghubungkan tulang-tulang pada sendi. Sendi fibrosa, sendi yang tidak memungkinkan gerakan, misalnya sendi pada tengkorak. Sendi kartilaginosa, sendi yang memungkinkan sedikit gerakan, seperti sendi antara vertebra pada tulang belakang. C. Macam-macam gerakan pada sendi fleksi, pengurangan sudut antara dua tulang, seperti saat menekuk siku. Ekstensi, peningkatan sudut antara dua tulang, seperti saat meluruskan siku. Abduksi, gerakan menjauhkan anggota tubuh dari garis tengah tubuh, seperti mengangkat lengan ke samping. Aduksi, gerakan mendekatkan anggota tubuh ke garis tengah tubuh. Rotasi, gerakan memutar bagian tubuh, seperti rotasi kepala. Sirkumduksi, gerakan melingkar, seperti gerakan yang dilakukan oleh lengan saat berputar. 3. Otot, sistem muskular. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi untuk menghasilkan gerakan. Otot bekerja dengan menarik tulang-tulang pada sendi, sehingga memungkinkan tubuh untuk bergerak. A. Fungsi otot gerakan. Otot bekerja untuk menghasilkan gerakan tubuh dengan cara berkontraksi dan meregang. Postur, otot-otot tubuh membantu mempertahankan posisi tubuh, seperti berdiri tegak. Pengaturan suhu tubuh, aktivitas otot menghasilkan panas, yang membantu mempertahankan suhu tubuh. Perlindungan, otot melindungi organ-organ vital tubuh. Seperti otot perut yang melindungi organ internal. B. Jenis-jenis otot-otot rangka, skeletal muscles. Otot-otot yang melekat pada tulang dan memungkinkan gerakan tubuh yang sadar. Otot rangka bersifat volunter dan bekerja secara sadar. Struktur, otot rangka terdiri dari serat otot panjang yang disebut sarkomer, yang mengandung filamen aktin dan miosin yang berinteraksi untuk menyebabkan kontraksi otot. Otot jantung, cardiac muscles. Otot yang membentuk dinding jantung dan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Struktur, otot jantung memiliki serat otot yang bercabang dan memiliki interkalasi diskus yang membantu komunikasi antar sel otot jantung. Fungsi, otot jantung bekerja secara otomatis tanpa kontrol sadar. Otot polos, smooth muscles. Otot yang ditemukan pada dinding organ internal, seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, dan saluran pernapasan. Fungsi, otot polos mengendalikan gerakan internal tubuh, seperti peristaltik pada pencernaan dan pengaturan aliran darah. C. Bagian-bagian otot-otot paha,
quadriceps, dan hamstring. Otot pada paha berfungsi untuk membantu gerakan pada sendi lutut. Otot lengan, otot seperti biceps dan triceps mengontrol gerakan di sendi siku. Otot inti, core, otot-otot perut dan punggung bawah yang membantu mendukung postur tubuh dan stabilitas tubuh. 4. Hubungan antara tulang, sendi, dan otot gerakan terkoordinasi. Sistem muskuloskeletal bekerja secara terkoordinasi untuk memungkinkan gerakan tubuh. Otot yang terhubung dengan tulang melalui tendon berkontraksi untuk menghasilkan gerakan. Gerakan ini terjadi di sendi-sendi yang menghubungkan tulang. Tendon, jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Ligamen, jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang di sendi dan memberikan stabilitas. 5. Gangguan pada sistem muskuloskeletal. Beberapa gangguan yang dapat terjadi pada sistem muskuloskeletal meliputi fraktur, patah tulang akibat cedera atau trauma, artritis, peradangan pada sendi, yang dapat mengganggu gerakan dan menyebabkan nyeri, osteoporosis, penurunan kepadatan tulang yang membuat tulang lebih rapuh dan rentan patah. Tendonitis, peradangan pada tendon, yang dapat menyebabkan nyeri dan kesulitan bergerak. Kram otot, kontraksi otot yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan nyeri. Itulah penjelasan rinci mengenai anatomi sistem muskuloskeletal yang mencakup tulang, sendi, dan otot. Sistem ini sangat penting dalam memberikan dukungan struktural, melindungi organ vital, dan memungkinkan tubuh untuk bergerak dengan efisien.